sungguh-sungguh kita gak mau distracted dengan apapun. Mari kita worship Tuhan. Makasih Bapa, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Makasih Tuhan kalau kami masih punya kesempatan untuk melayani Engkau. Makasih kalau kami punya kesempatan untuk bisa ibadah tanpa harus sembunyi-sembunyi. Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Bapa. Bapa, pada saat ini aku percaya anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pada hari ini anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami, Tuhan kami, ada bersama-sama dengan kami. Biar nama-Mu disenangkan, nama-Mu ditinggikan Tuhan Yesus. Dan Bapa, agar setiap lutut bisa bertelut, setiap lidah bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja dan Allah di atas segala Allah. Kami ucap syukur Tuhan. We give thanks to you Lord Jesus. Kami ucap syukur Engkau baik. Makasih Bapa. Engkau tutup buku setiap keberadaan kami ya Bapa dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Engkau tutup bungkus setiap keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, gereja kami. Tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya ya Bapa, di saat nama Yesus ditinggikan. Dan aku percaya Roh Allah yang dalam diri kami, Tuhan Yesus yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh apapun dan apapun yang ada dalam dunia ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Mari yang percaya, umat-umat percaya Tuhan katakan amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Dan ku sembah Kau, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Mari sama-sama saat ini ku datang bersujud. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah
sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami bersyukur, haleluya, terpuji namamu, haleluya, kami bersyukur Yesus, Engkau baik, Raja kami, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur, haleluya, we worship you Lord, we exalt you Lord, Jesus Lord, we worship you, hallelujah. Let your name be glorified, let your name be magnified. Only your name, Jesus, we worship you. You're the King of Kings, you're the Lord of Lords. Hallelujah, we worship you. We exalt you, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. There is none like you, Lord. There is none like you. We worship you. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Biar namamu ditinggikan, dipermuliakan Tuhan Yesus. Only the name of Jesus. Today is your day. Every day is your day. Thank you, Lord Jesus. Let it be our worship today. And that's to glorify the name of Jesus. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kalau nggak keberatan, audionya dinyalakan supaya kita bisa videonya, bukan audionya, sorry. Videonya kalau bisa dinyalakan supaya kita bisa sama-sama worship. Karena nggak ada bedanya ya, kita worship di gedung gereja atau kita worship di rumah. Kita mau sungguh-sungguh fokus dalam Tuhan. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk ke let us come to His gates. Let us come to His gates with thanksgiving in our hearts and His courts with a shout of praise. Fill this temple with joy, giving praise unto His name. In His presence there is fullness of joy for the Lord. For the Lord He is good, and His mercies endureth forever and ever. Amen, amen. For the Lord He
mata pasti menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. So pasti pulang membawa berkas, pasti pulang membawa berkas. Pasti pulang membawa berkasnya. Amin. Firman Tuhan berkata di Mazmur 126, waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Amen. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, saya yakin semua di sini pasti banyak yang menabur sambil kita punya masalah, sambil kita mencucurkan air mata, tapi kita terus menabur. Firman Tuhan bilang pasti menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Siapa yang berjalan sambil nangis, sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Karena Tuhan kita setia, Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Panggil Dia Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan,
life Tuhan. Amen. Nggak ada yang seperti Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau kasih dia yang terbaik, tempat yang paling baik. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. So great is your love, great is your power. I need you in my life. You have died for me, cleanse me with your blood, and you gave me life. You led me on closer to your throne to worship you alone. Say forever you're my Lord, forever you're my Lord, forever you're my strength. You are my shelter, my life is in you. Forever you're my Lord, forever you're my home. Great is your mercy, forever in my life. You are my God. Great is your love, so great is your love. Great is your power. I need you in my life. You have died for me, cleanse me with your blood, and you gave me life. You led me on closer to your throne to worship you alone. Yes, Lord, forever you're my Lord. Forever you're my Lord. Forever you're my strength. You are my shelter.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, bab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. For you are great, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Yes, Lord Jesus, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Yes, Lord Jesus, Lord Jesus, there is no one else like you. One more time. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Lord Jesus, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. 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 There is no one else. There is no one else like you. Let us worship Him. We worship you. There is no one else like you. You are great. Hallelujah, Jesus. You are great, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your faithfulness. Thank you for your obedience, Lord Jesus. We worship you. Thank you for your humility, Lord Jesus. All the way to the cross. We worship you. We exalt you, Lord. Hallelujah. Jesus, Lord. There is no one else like you. We give thanks to you, Lord Jesus, for you are great, for you are good, you are worthy to be praised, the King of glory, King of kings, and Lord of lords, our Lord Jesus. Worship you, hallelujah. We give thanks to you, Lord. Saya serahkan kepada Pastor Rio. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini tiba saatnya Engkau berfirman kepada kami dan kami percaya Engkau memiliki sesuatu perkataan buat kami anak-anak-Mu yang ada di tengah hadirat-Mu Tuhan. Kami duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus yang ambil alih terus sampai kebaktian ini selesai bahkan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, haleluya.
Shalom, selamat pagi semuanya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang membawa kita pada pagi hari ini dalam keadaan baik untuk berbakti kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya saudara juga mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin, haleluya. Saya ingin terus encourage saudara, setiap kali kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Ya, meskipun tadi Audrey udah bilang meskipun di rumah, tapi toh tetap kita berbakti, kita sedang berbakti kepada Tuhan. Ya, sebab itu kita berikan yang terbaik. Kalau ada distraction apapun gitu ya, saya percaya tidak membuat kita untuk menghormati hadirat Tuhan. Ya, saya bayangkan kalau kita ada di Istana Negara gitu di Indonesia lah gitu ya, atau di White House di sini. Saya percaya kalau di depan kita ada Presiden Amerika atau Presiden Indonesia, kita nggak akan sembarangan berdiri lalu ke jalan-jalan lalu ngobrol kiri kanan, nggak akan lakukan itu. Ya, kita tahu tanpa dikasih tahu juga kita tahu bahwa kita nggak boleh lakukan itu. Ya, apalagi ini kita menyembah Tuhan. Amin. Kita menyembah Tuhan. Audrey sering katakan kita lakukan ini seperti audiensnya atau pemirsanya hanya Tuhan. Ya, pada saat saudara menyembah Tuhan in private, ketika saudara sedang di kamar sendirian maupun di luar bersama-sama dengan orang-orang, dengan jemaat yang lain, kita lakukan itu sama, saudara. Ya, kita menyembah Tuhan. Dia Tuhan, Dia Bapa kita untuk saudara dan saya gitu ya, secara pribadi. Minggu lalu saya bagikan firman Tuhan tentang limpahnya kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Ya, dosa bisa bertambah-tambah, kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi ada kasih karunia Tuhan yang melebihi segala kelemahan kita, segala kekurangan, segala dosa kita. Amin. Yang paling dahsyat, salah satu yang ayat yang paling powerful di Alkitab adalah bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita bahkan ketika keadaan kita sedang berdosa. Keadaan kita tuh sedang jelek-jeleknya, Tuhan selamatkan kita. Berlaku juga buat kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita lagi seperti lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan, mungkin kita lagi banyak pergumulan, banyak kesedihan, kesusahan, tetapi tetap kita menabur, tetap kita melayani Tuhan, tetap kita menyampaikan kabar baik, tetap kita berbuat baik. Amin. Karena ada kasih karunia Tuhan yang mengatasi segala kelemahan, kekurangan, bahkan segala masalah yang saudara hadapi, segala penyakit yang saudara hadapi, itu yang memampukan saudara dan saya untuk tetap berdiri teguh di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kita bisa memerintah atas hidup ini. Amin. Hari ini saya ingin lanjutkan firman Tuhan tentang reign in life through grace. Oh, saya lupa. Reign in life through grace. Ya, kita bisa memerintah hidup ini bersama dengan kasih karunia Tuhan. Ya, apa kasih karunia itu? What is grace? Who is grace? Grace adalah a person, ya, dia seorang pribadi. Kasih karunia itu bukan sekedar perkataan, tetapi seorang pribadi, yaitu Yesus sendiri. Ya, kita bisa memerintah hidup ini karena ada Yesus reigning over. Kita bisa memerintah atas dosa, sin through grace. Ya, kita bisa mengalahkan segala kelemahan, ikatan dosa, segala kekurangan kita melalui Yesus. Yeah, to understand the grace of God it is essential. We understand the difference between the old covenant of law and the new covenant of grace. Untuk mengerti, memahami pribadi Yesus, yaitu kasih karunia yang firman Tuhan ajarkan, kita perlu mengerti perbedaan antara hukum Taurat dan perjanjian baru, yaitu
yaitu kasih karunia. John chapter 1 verse 17, Yohanes 1 ayat 17 katakan, "For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ." Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau saudara bandingkan, saudara pelajari hidup di perjanjian lama itu banyak murka, banyak kejahatan, banyak dosa, banyak hidup dalam perbudakan. Ya. Tetapi ketika kita memasuki perjanjian baru, kita hidup di zaman perjanjian baru, di zaman kasih karunia, ini di zaman Yesus sendiri, maka kita bisa memerintah atas segala dosa kekurangan itu. Karena kita tahu bahwa kebenaran itu datang dari Yesus sendiri, dari Tuhan sendiri. Sebab hukum Taurat, Yohanes 1 ayat 17 katakan, diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amen. The law was given through Moses, through a servant. Grace and truth, kasih karunia dan kebenaran, came through the Son. Ya, jadi hukum Taurat itu datang disampaikan oleh seorang hamba. Seorang hamba. The law was given through a servant. Kalau kita perhatikan di perjanjian lama, itu ada hamba, ada tuan, ya, ada Tuhan, ada hamba gitu. Tetapi grace, kalau kita pelajari perjanjian baru, maka Yesus sendiri atau kasih karunia dan kebenaran, kata Yohanes 1 ayat 17 itu tadi kita sudah baca, itu datang dalam diri Yesus Kristus, yaitu adalah anak Allah. Disampaikan Injil kebenaran itu disampaikan sendiri oleh Tuhan sendiri, oleh anak. Ya, the law talks about what man ought to be. Saya kembali ke kalimat yang tadi. The law was given through a servant, grace and truth came through the Son. Jadi hukum Taurat itu datang disampaikan oleh seorang hamba, tetapi kalau kita pahami ini, maka kasih karunia dan kebenaran yang kita pelajari, yang kita hidup selama ini disampaikan oleh anak. Ada perbedaan antara hamba dan anak. The law talks about what man ought to be. Grace reveals who God is. Ya, hukum Taurat itu berbicara bagaimana seorang anak Tuhan, seorang Kristen, seorang percaya harus menjadi seperti apa. Tetapi kasih karunia itu menyingkapkan siapa Tuhan itu sendiri. Siapa itu Tuhan? Yaitu hukum Taurat itu berbicara mengenai kalau saudara bandingkan dengan hidup saudara sehari-hari, ya kita lakukan itu dengan karena kita tahu kita bisa. Kita lakukan sesuatu, misalnya melayani Tuhan, misalnya bekerja, kita hidup sehari-hari. Kalau kita ikuti apa yang hukum Taurat lakukan, maka kita akan lakukan itu dengan kebisaan kita. Ya, kita cari Tuhan, kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk bekerja, untuk mendapat sesuatu. Tetapi firman Tuhan katakan grace reveals who God is. Tapi kalau kita pelajari kasih karunia, kalau kita hidup dalam kasih karunia, kalau hidup bersama dengan Yesus, ingat kasih karunia itu adalah a person, grace is a person, maka kita bisa tahu siapa Tuhan. Ya, bukan fokus kepada diri kita sendiri, kita harus ini, kita harus itu, dan sebagainya. Tetapi kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan lihat siapa itu Tuhan. Siapa itu Bapa kita. Bapa yang baik. 2 Corinthians chapter 3 verse 6, 2 Korintus 3 ayat 6. Dikatakan bahwa the letter kills but the spirit gives life. Ya, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Ya, ini ayat lain dikatakan bahwa kalau kita hidup dengan kekuatan sendiri, dengan berdasarkan apa yang hukum katakan, maka firman Tuhan katakan hukum yang tertulis itu sebenarnya mematikan. Tapi kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan, menghidupkan. Under the law, God demands righteousness from sinfully bankrupt man. Ya, kalau kita pelajari perjanjian lama, ketika anak Tuhan, orang percaya, orang zaman perjanjian lama itu hidup berbakti kepada Tuhan, mereka tahu bahwa Tuhan itu menuntut kebenaran dari mereka sendiri, dari diri manusia sendiri. Padahal kita tahu bahwa manusia penuh dengan dosa. Bagaimana kita dituntut kebenaran, padahal diri kita sendiri banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kelemahan. Itulah law, itulah hukum.
But under grace, tetapi hidup dalam kasih karunia Tuhan. God provides righteousness as a gift. Tetapi ketika hidup kita, saudara, sehidup dalam kasih karunia, kita bahkan diberikan kebenaran dari Tuhan sendiri. Dihadiahkan kepada saudara dan saya. Kita nggak perlu menyatakan kebenaran diri sendiri. Karena kebenaran yang paling sejati, yang nggak ada cacat celah, itu datang dari Tuhan, itu diberikan kepada kita. Amin ya. Kita kalau ikut perjamuan kudus, ketika kita angkat anggur, saya sering menyatakan bahwa darah Yesus yang melayakkan kita. Amin. Darah Yesus yang tadinya kita nggak layak karena kita berdosa, dilayakkan. Darah Yesus yang membenarkan kita. Ya, bukan diri kita sendiri yang membenarkan diri kita, membenarkan kita lalu kita berikan itu kepada Tuhan, lalu kita bilang, ini saya Tuhan. Nih saya udah melakukan yang terbaik, saya udah berusaha untuk berbuat baik, saya udah berusaha untuk melakukan firman Tuhan, saya udah berusaha untuk kasih perpuluhan dan sebagainya. Ini saya berikan kepada, bukan itu. Kalau kita hidup seperti itu, kita masih hidup di zaman hukum. Tapi kalau kita hidup di zaman kasih karunia, kita akan lihat kebenaran Tuhan sendiri, kita akan lihat kasih karunia Tuhan, kita akan lihat begitu baiknya Bapa itu yang memberikan, yang menjadikan kita tuh layak, menjadikan kita benar oleh darah Yesus. Amen. All who believe in Jesus and acknowledge Him as their Lord and Savior are under the new covenant of grace. Sebab itu ketika saudara dan saya hidup, berikan kita tadi misalnya doa saya katakan, Roh Kudus ambil alih kehidupan kita, ambil alih kebaktian ini. Ketika kita biarkan hidup kita diambil alih oleh Bapa, oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kasih karunia itu sendiri, maka kita hidup di dalam perjanjian baru, ya. Yet many believers today are still living in confusion. They get law and grace all mixed by holding to some aspect of the law and some aspect of grace in their Christian life. Ya, banyak kali kita masih campur, kita masih hidup di bawah hukum, tapi kita juga kadang-kadang berharap sama Tuhan. Ya, kita masih kadang-kadang mengandalkan kebisaan kita sendiri, kebenaran diri sendiri, tapi di waktu-waktu lain kita masih kita juga hidup mengandalkan Tuhan. Ya, nanti minggu depan saya akan kasih lebih detail perbedaan antara hidup yang mixed antara law dan grace. Ya, Romans chapter 5 verse 17, Roma 5 ayat 17. Kalau saudara punya Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Roma 5 ayat 17 tells us clearly that those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, saya percaya saudara dan saya, kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita menerima Yesus, kita dibenarkan oleh firman Tuhan akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas hidup ini. Kalau bahasa Inggris katakan reign in life. Saudara akan berkuasa atas hidup ini. Berkuasa atas hidup ini seperti apa sih sebenarnya? Berkuasa atas kelemahan saudara. Berkuasa atas kekurangan. Berkuasa atas penyakit. Berkuasa atas keadaan ekonomi yang lagi inflasi barangkali. Keadaan moneter yang lagi nggak baik. Keadaan keuangan. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kalau saudara dan saya hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kebenaran diri sendiri, kebisaan dan sebagainya, maka kita akan berkuasa atas hidup ini. Amin. Ya, kita kadang-kadang kenapa kita mix, tadi saya bilang gitu. Kadang-kadang kita percaya kepada Tuhan, kadang-kadang kita percaya kepada manusia, kekuatan manusia. Kadang-kadang kita percaya kepada pemerintah. Wah, pemerintah mau kasih stimulus, betul atau enggak ya? Saya nggak tahu ini benar, mau kasih duit. Wah, kalau begitu saya bisa tenang hidup ini. Nggak bisa begitu saudara, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Berikan sepenuhnya kepada kasih karunia, maka saudara saya akan memerintah atas hidup ini. Mau inflasi atau enggak inflasi, karena kita sudah serahkan hidup kita ke dalam Tuhan, tangan Tuhan, maka saudara akan memerintah atas hidup ini. When we reign in life, we reign over sin, addictions, and all forms of evil. Ya saudara, barangkali ada ikatan sakit penyakit, barangkali sakit penyakit keturunan. Ya, ini banyak dialami oleh seluruh manusia, termasuk orang percaya. Ya, beberapa tahun lalu, Tante Shanti mungkin kenal Joyce ya, temannya Ross. Ya.
dia itu mereka sekeluarga udah di Florida. Suatu waktu kakaknya meninggal. Ini udah lama sekali ya. Karena cancer. Lalu dia sedih karena apa? Karena dia tahu tantenya juga meninggal karena cancer. Kakaknya satunya lagi juga meninggal karena cancer. Dia pengen saat itu kakaknya itu sembuh. Karena apa? Karena dia bilang dia pengen lihat kutuk itu dipatahkan. Ya, kutuk keturunan. Saudara kalau ke dokter suka ditanya nggak? Orang tamu ada yang darah tinggi, ada yang sakit jantung, ada yang kena cancer. Bagi mereka secara medis itu kalau orang tua, kakek, tante dan sebagainya begitu, kamu juga akan kena. Betul nggak saudara? Sering dokter bilang begitu. Tapi tahukah saudara, karena kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dalam Yesus, maka firman Tuhan kita akan berkuasa atas hidup ini. Termasuk atas ikatan-ikatan, termasuk atas kutuk-kutuk keturunan. Ya, termasuk atas penyakit-penyakit keturunan. Ya, saya ingat sekali, baru teringat si Joyce bilang begitu. Dia susah karena dia nggak ngelihat kenyataan kesembuhan itu dalam kehidupan keluarganya. Saat itu ya, dia nggak marah sama Tuhan, tapi dia nggak ngelihat seperti itu karena dia bilang dia pengen lihat kutuk itu dihentikan, di stop. Dan itu bisa berlaku buat saudara dan saya, apapun keadaan hidup kita, kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya udah kebanyakan ngomong bahasa Inggris. Thankfully our Lord Jesus is restoring the purity of the gospel of grace today, and many are finding freedom from long-term addictions and other bondages. Ya, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, Roma 8 ayat katakan firman Tuhan itu membebaskan kita. Kalau kita tahu bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Yesus, nggak ada lagi perbudakan, nggak ada lagi kemarahan Tuhan dan sebagainya, maka kita akan hidup bebas dari segala ikatan, dari segala dosa. Ya, grace teaches that believers in Christ are called to live holy, blameless, and above reproach. It teaches that sin always produces destructive consequences, and that is only through the power of the gospel of Jesus Christ that one can be set free from the dominion of sin. Kasih karunia Tuhan itu mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan di Alkitab mengenai the grace of God, yang mengajarkan bahwa agar kita tuh hidup kudus, agar kita tuh hidup tanpa bercacat celah, bukan dengan kekuatan saudara loh, tapi karena kebenaran firman, kebenaran kasih karunia itu sendiri. Dan firman Tuhan juga mengajarkan bahwa dosa itu punya akibatnya. Dan hanya Yesus Kristus yang bisa melepaskan kita. Hanya berita kabar baik, berita tentang kasih karunia Yesus yang bisa melepaskan kita dari kekuasaan dosa, dari ikatan dosa. Amin. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Titus chapter 2 verses 11 verse 15. Saya bacakan ayat ini ya. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ya, kasih karunia Tuhan itu mengajarkan kita, membawa kita kepada keselamatan, dan mengajarkan kita untuk menolak segala hidup yang bercacat, hidup yang bercelah, hidup yang di bawah nafsu dunia ini. Ya. Lalu kita diajar untuk melihat, nanti saya bacakan bahasa Indonesia aja deh. Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Speak these things, exhort and rebuke with all authority, and let no one despise you. Kasih karunia, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Ya, kasih karunia itu mengajar kita untuk meninggalkan keinginan duniawi, dan bahasa Indonesia katakan dan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Saudara punya pengharapan apa? Punya doa-doa apa? Ya, kasih karunia Allah, Yesus mengajarkan kepada kita untuk menantikan penggenapan itu. Doa-doa saudara dijawab Tuhan, nantikan itu sampai jadi kenyataan. Ya, lalu ayat ini katakan bahwa dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
Ya, kasih karunia Tuhan membebaskan saudara dari segala kejahatan. Kejahatan yang iblis suka lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Lalu pengajaran mengenai kasih karunia Allah itu menguduskan saudara saya. Yaitu kepunyaannya sendiri, umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kita diajar, pengajaran mengenai the grace of God mengajar kita untuk rajin berbuat baik, betul? Tadi kita udah nyanyikan lagu yang tadi bahwa tetap menabur meskipun saudara lakukan kebaikan itu sambil mencucurkan air mata. Barangkali gitu ya, mungkin saya berdoa nggak sampai begitu sih. Tapi kalau sekali-kali seperti itu, saudara di tempat pekerjaan barangkali, saudara nggak dilakukan secara normal oleh atasan saudara, tapi saudara, gimana ya? Kalau saya nggak lakukan ini nanti saya dipecat dan sebagainya. Tetap menabur kebaikan. Amin. Hidup saudara ada di tangan Tuhan. Ya, meskipun firman Tuhan katakan rajin berbuat baik, beritakan semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. So the word of God states in no uncertain terms that the grace of God teaches us to deny ungodliness and live godly lives. So how do we know if someone truly living under the grace of God? How do we know if someone is truly living under the grace of God? Bagaimana saudara bisa tahu? Kita bisa tahu bahwa seseorang hidup bukan dalam hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu seperti minggu lalu saya katakan itu dikit-dikit condemn, dikit-dikit mendakwa orang, menghakimi, menghukum orang. Tapi kalau kasih karunia, namanya juga kasih. Yesus itu penuh kasih, Allah adalah kasih. God is love. Itu penuh kasih, dilakukan segala sesuatu dengan kasih. How do we know? Pertanyaannya, if someone is truly living under the grace of God. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. We'll look at their lives. Ya, if someone is leaving his wife or his secretary, ini contoh di orang Indonesia sering begitu ya. Contoh, then tells you he is under grace, tell this person that he is not under grace but under deception. Kalau ada seorang meninggalkan istrinya lalu selingkuh dengan sekretarisnya misalnya gitu ya. Lalu dia bilang, saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nggak tahu gimana alasannya. Bilang kepada dia, enggak, kamu nggak hidup dalam kasih karunia, kamu hidup dalam tipu muslihat iblis. Ya. Ya, banyak orang Kristen juga begitu, saudara. Ya, dia buat hal-hal yang duniawi sifatnya. Tadi kita udah baca di Titus 2. Tapi dia bilang, saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Enggak, firman Tuhan enggak ajarkan. Tadi kita udah baca di Titus 2. Ngajar kasih karunia Yesus tidak ajarkan kepada kita untuk berbuat dosa. Bahkan menjauhi dosa, menjauhi hal yang sifatnya duniawi. Amen. Romans chapter 6 verse 14 states, Roma 6 ayat 14, for sin shall not have dominion over you, but you are not under the law, but under grace. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita nggak akan hidup dalam dosa. Ya, saya kadang-kadang suka bilang bahwa sekali-kali bisa mungkin kita berbuat dosa, tapi kita nggak akan tinggal di dalam dosa. Amin. Seperti babi, dia bisa babi udah dimandiin gitu ya saudara ya, lalu dia masuk lagi ke kubangan, masuk ke lumpur-lumpur. Dia kan suka begitu ya, babi ya. Saya nggak pernah dibilang sama babi sih, cuma saya tahu bahwa mereka suka guling-gulingan di lumpur. Ya, saudara tahu bahwa banyak kali ilustrasi kita hidup dalam dosa adalah kita hidup di dalam lumpur dosa. Ya, tapi babi nggak akan tetap tinggal di seperti itu kan ya. Setelah dia puas gitu dia akan keluar dari lumpur. Ya, kita lebih dari babi, kita bukan babi. Ya, kalau saudara tahu bahwa kita sudah dibenarkan, diselamatkan oleh kasih karunia, kadang-kadang mungkin kita buat dengan kelemahan saudara. Ya, kita nggak bisa kuasai diri kita, lalu kita berbuat dosa. Ya, kita berbuat jahat dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan, hidup kita itu menguasai kelemahan kita, maka kita akan lepas, kita akan tinggalkan
segala dosa, segala kekurangan, kelemahan kita. Amin. Kita akan tinggalkan, kita nggak akan senang-senang lakukan sesuatu dosa, kekurangan, tapi kita akan tinggalkan itu. Amin. If this person were truly living under grace, he would not be dominated by such a sin. And no one living in sin can legitimately use grace as an excuse to sin, because it is antithetical to God's holy scriptures. Grace is not a license to sin. It is the power to live above the dominion of sin. Grace doesn't compromise God's holy standards and condone sin. It is the answer that gives people power to live glorious lives just for good works. Amen. Romans chapter 7 verse 22. Roma 7 ayat 22. For I delight in the law of God according to the inward man. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ini saya mau baca. God's grace is not against God's perfect and glorious law of the law. Okay, ya. However, kalau kita baca di Roma 7 ayat 22 dan 23, Romans chapter 7 verse 22 verse 23. I repeat again, verse 22. For this is what Paul says. For I delight in the law of God according to the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Paulus katakan, sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dia suka berbuat baik, dia suka lakukan berbaik. Tapi, dilanjutkan, dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum Allah, hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, dia tahu, dia suka melakukan hukum, kata Paulus, melakukan hukum Taurat. Tapi ketika dia mau melakukan hukum Taurat, melakukan hal-hal yang baik, dalam tubuhnya, dalam dirinya, dia temukan ada hukum-hukum lain yang berjuang untuk melawan niatnya untuk melakukan yang baik, sehingga malah kemauannya untuk melakukan yang baik itu ditawan oleh hukum-hukum yang lain. Ya, the law of God is holy, just and good, but it has no power to make you holy, just and good. Ya, hukum Taurat itu bagus. Karena itu mengajar kepada saudara saya untuk kudus, untuk berbuat baik, tetapi it has no power, nggak ada kuasa. Coba saudara kalau misalnya lagi dikuliahin, diajarin, saudara lagi berbuat salah, tapi malah ditekan gitu. Makanya kamu jangan berbuat itu lagi. Yang sering saya kasih contoh, kalau seorang anak Tuhan udah hidupnya udah nggak benar, lalu udah kurang ini, kurang itu, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jangan sampai ada sesama anak Tuhan yang katakan bahwa, yang bilang sama dia, makanya kamu, ayo melayani Tuhan, ayo kasih perpuluhan, ayo datang berbakti kepada, jangan digituin lagi saudara ya. Karena itu kita malah mendakwa dia, malah menghakimi dia, malah menghukum dia. Bisa-bisa seperti minggu lalu saya katakan, bisa-bisa malah dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan kamu, meninggalkan saudara, meninggalkan gereja. Ya, dia tahu lakukan yang baik sebenarnya, bukan dia nggak tahu, tapi ada hukum lain yang berusaha untuk membuat dia tidak melakukan yang baik. Tapi puji Tuhan ada kasih karunia. Romans chapter 7. Well then, I'm suggesting that the law of God is sinful? Of course not. In fact, it was the law that showed me my sin. I would never have known that coveting is wrong if the law had not said, you must not covet. But sin used this command to arouse all kinds of covetous desires within me. If there were no law, sin would not have that power. The law itself holy and its command are holy and right and good. Sin used that what was good and bring about my condemnation to death. So the trouble is not with the law, for it is spiritual and good. The trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya justru hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan.
Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, ini maksudnya kalau bahasa Indonesia cuma jangan mengingini, tapi kalau bahasa Inggrisnya jangan nafsu gitu ya. Ya, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Ketika kita dikasih tahu jangan kamu nafsu duniawi, malah kita akan malah manusia cenderung untuk pengen tahu. Ini memang nafsunya seperti apa aja sih ya gitu ya sebagainya gitu ya. Ini ayat ini katakan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah juga adalah kudus, benar, baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagi, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata dari kalian sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah hukum dosa. Tapi masalahnya bukan hukum Taurat yang salah, tapi diri kita. Bahasa Inggris katakan, the trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. Kita adalah manusia. Banyak kali kita bicara, saya masih manusia, masih hamba dosa. Tadi saya di awal katakan bahwa hukum Taurat itu dibawakan oleh seorang hamba, oleh Musa. Tapi puji Tuhan ada kasih karunia Tuhan. We learn from Paul that when we combine God's perfect law with the flesh, the result is not holiness. Ketika kita tahu hukum, kita tahu bahwa ini nggak boleh begini, nggak boleh gitu, kamu nggak boleh begini sebagainya. Kita gabung dengan kekuatan kita sendiri, dengan kebisaan kita, saudara anggap kita bisa. Kalau itu digabung, saudara melakukan hal yang baik dengan kekuatan sendiri, maka jadinya hasilnya adalah the result is not holiness, bukan kekudusan. It is, as Paul described, a life that is dominated by sin, condemnation, and death. In man's flesh dwells no good thing, and as long as we are in this mortal body, the sin principle in our flesh will continue to be stirred. Ya, saudara lakukan dengan kekuatan sendiri, termasuk untuk bekerja, termasuk untuk melayani Tuhan, termasuk untuk mengatasi kekurangan dosa. Lakukan dengan kekuatan sendiri, hasilnya nggak akan baik. Malah keinginan daging ini akan terus menguasai. Tapi kita tadi udah baca firman Tuhan, but praise to the Lord Jesus Christ, this doesn't have to end in misery and hopelessness because of what Jesus has accomplished on the cross. We can have the veil of the law removed so that we can behold Jesus face to face and be gloriously transformed. Amen. Ya, ada ayat di sini 2 Korintus 3 11 14 18. So if the old way which has been replaced was glorious, 2 Corinthians chapter 3 verse 11. How much more glorious is the new which remains forever. But people's minds were hardened, and to this day whenever the old covenant is being read, the same veil covers their minds so that they cannot understand the truth. Ya, banyak ayat ini katakan bahwa bahkan orang-orang Kristen masih terselubung matanya dengan ketidakbenaran, bahwa dia masih melakukan segala sesuatu dengan kekuatan diri sendiri, hanya bersandar pada hukum. Dia bukan bersandar kepada kasih karunia Tuhan. And this veil can be removed only by believing in Christ. So all of us who have had their veil removed can see and reflect the glory of the Lord. Coba sekali-sekali saudara bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Hari Jumat lalu Audrey katakan pada grace of God, pada favor of God. Ketika kita bersandar kepada kekuatan Tuhan yang mengatasi segala dosa, mengatasi segala kekurangan saudara, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tadi kita baca ya, kita mengharapkan doa-doa kita digenapi. Penggenapan pengharapan kita. Ya, dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan alami itu. Tapi kita ketika serahkan hidup kita kepada Tuhan, biar kasih karunia Tuhan yang kerja, yang lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan 2 Korintus 3 ayat 14. We can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord who is the Spirit makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Amen. It is clear from God's word that the law stirs up our sinful nature, whereas grace produces true holiness. Holiness is all about becoming more and more like Jesus, and it comes about when the veil of the law is removed. Ya,
Ketika kita hidup dalam kasih karunia, kita dibawa dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan hingga kemuliaan, makin lama makin menjadi seperti Kristus. Yang dosa-dosa kita tinggalkan, kita tanggalkan. Ya, ketika saudara tahu bahwa kita masih punya banyak ikatan, masih hidup dalam dosa, nggak mau mengampuni dan sebagainya, kita tahu bahwa kita hidup masih dalam hukum. Ketika kita dengan mudahnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita dengan mudahnya bisa mengampuni, kita dengan gampangnya kita nggak takut lagi akan hidup ini, maka kita tahu bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Jangan sampai kita lupakan lupakan the glorious gospel of grace always produces glorious lives. Amin. Saudara pengen bahwa hidup kita penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, kemuliaan Tuhan itu ya mujizat Tuhan. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Hal-hal yang mulia sifatnya. Itu adalah Tuhan yang lakukan itu. Dan kita sebagai orang percaya kita ingin alami hidup seperti itu. Amen. As we behold Jesus, we will grow from glory to glory and shine as a testament of the Lord's goodness and moral excellence. Amen. Ya, biar kita hidup teguh dalam kasih karunia Tuhan. Ya, tahu Yesus secara pribadi. Ya, nggak tahu hanya dengar, tapi alami secara pribadi. Bagaimana bisa alami secara pribadi? Ya, kadang-kadang saudara kalau lagi dalam masalah, minta sama Tuhan, Tuhan tolong kerja dalam masalah saya, lalu biar saya pengen rest, saya pengen bersandar kepada Tuhan dan lihat Tuhan lepaskan, bebaskan saya dari segala penyakit, dari segala masalah apapun. Ya, ketika saudara lakukan itu, saudara berikan kesempatan kepada diri saudara untuk Yesus yang adalah kasih karunia itu kuasai hidup kita, kuasai kelemahan kita, kuasai kekurangan, kuasai kebisaan kita. Ya, Zakaria 4 ayat katakan bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh kekuatan kuasa Tuhan. Ya, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kalau kita hidup berdasarkan kekuatan kita sendiri, kebisaan kita sendiri untuk menyenangkan Tuhan dan sebagainya, maka kita hidup dalam hukum. Ya, karena apa? Kalau kita nggak bisa, kita akan didakwa, kita akan dihakimi, kita akan diomongin. Lalu kita sadar bahwa ya, saya ternyata masih manusia, saya nggak bisa dan sebagainya. Tapi kalau kita berikan itu kepada Tuhan, termasuk saat saudara memuji menyembah Tuhan. Ya, saudara nggak perhatikan kiri dan kanan, yang saudara tahu bahwa saudara lakukan itu untuk Tuhan. Ya, seperti saudara menyembah Tuhan di rumah, di gereja, di banyak orang maupun di kamar sendirian. Saudara lakukan itu karena tahu saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Ya, ketika saudara lakukan itu, bukan hanya mengatasi dosa masalah, tetapi dalam memuji menyembah Tuhan, maka saudara tahu bahwa saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya percaya kita semua ingin hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan saya tahu hanya dengan mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kita bisa kuasai hidup ini bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika nama Yesus ditinggikan, saya percaya termasuk di dalamnya bahwa orang-orang Tuhan akan mengirimkan banyak orang datang percaya kepada Tuhan, menjadi takut dan menjadi percaya. Amin. Kita sering berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa datang ke IFJF Washington DC. Tuhan kirim jiwa-jiwa datang kepada saya agar saya jadi berkat bagi mereka. Lakukan itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena kita tahu bahwa ada Yesus yang mengasihi kita. Amin. Kita lakukan itu dengan bukan seperti zaman hamba datang kepada tuannya. Nggak sembarang waktu datang kepada seorang hamba di perjanjian lama, kan nggak sembarang waktu datang kepada tuannya, bukan? Ya, kalau ada kesempatan aja, kalau ada jadwalnya. Tapi datang itu saudara minta sesuatu kepada Tuhan karena saudara tahu bahwa saudara anak.
datang kepada Bapa. Sehingga kapanpun saudara bisa datang. Dan saudara tahulah, kalau saudara minta kepada Bapa di surga, pasti Bapa di surga akan berikan. Ya, kalau mental saudara masih seperti budak, saudara nggak yakin dapat atau enggak ya. Karena budak akan tahu bahwa wah saya banyak kekurangan, saya belum melakukan ini, belum melakukan itu, dan sebagainya. Tapi kalau saudara datang sebagai anak, dalam kelemahan sekalipun, saudara tahu pasti Bapa yang baik akan berikan apa yang saudara butuhkan. Amin, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya berikan kesempatan saudara untuk ambil roti dan anggur. Udah dapat roti dan anggurnya. Bahkan ketika saudara lagi lihat rekaman ini barangkali, ya tetap ambil roti dan anggur, di pause lalu ambil roti dan anggur. Thank you sayang. Jatuh. Oke. Bapak, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan telah datang kepada kami. Kami tahu Tuhan, Kau menyayangi kami, Kau mengasihi kami. Ini tiba saatnya kami menerima berkat dari Tuhan. Dan kami mau percaya, terima ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan roti dan anggur yang sebentar akan kami makan dan minum ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi, kita akan makan sama-sama setelah firman Tuhan dibacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Bapa, terima kasih buat tubuh Yesus yang dihancurkan di kayu salib untuk membebaskan kami dari segala sakit penyakit. Engkau katakan bahwa Engkau sudah tanggung penyakit kami di kayu salib. Kami nggak mau tanggung-tanggung lagi Tuhan. Kalau masih ada simptom dalam tubuh kami percaya itu bukan dari Engkau, bukan dari firman Tuhan. Kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala simptom apapun, bahkan segala penyakit keturunan, kami tahu kutuk Engkau sudah tanggung di kayu salib. Dan kami percaya sebagai anak-Mu ya Bapa, Engkau mau agar kami hidup sehat semuanya. Kami mau makan roti ini, kami percaya ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. This is the broken body of the Lord Jesus Christ, and by His stripes we are all healed, healthy, and whole. In Jesus' name, amen. Let us partake, mari kita makan. Oke, mari kita angkat minuman ini. Lambang darah Yesus. Kita akan minum setelah firman Tuhan dibacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. In the same manner he also took the cup after supper, saying, this cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Bapa, terima kasih buat darah Yesus yang tertumpah di kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau ampuni segala kesalahan pelanggaran kami. Kami menjadi orang-orang yang dibenarkan, anak-anak-Mu yang dibenarkan, dilayakkan, diberkati, hidup berkemenangan, dilindungi Tuhan,
diberkati. Dan kami percaya Tuhan Engkau lakukan itu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang limpah atas kehidupan kami anak-anak-Mu Jemaat FCF Washington DC. Terima kasih Bapak, kami mau minum anggur ini. Kami percayalah darah Yesus yang sudah menebus dosa kami, mengampuni kesalahan pelanggaran kami, yang melindungi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Mari naikkan tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, berterima kasih kepada Tuhan. Makasih Bapak, syukur, terima kasih. Give you thanks Lord. Thank you Jesus, terima kasih Bapak. Thank you for perfect healthy bodies. Thank you for salvation. Thank you Lord Jesus. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu. Kami dan seisi rumahmu, seisi rumah kami diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapak, kami dan seisi rumah kami sehat jasmani dan rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Kami percaya Tuhan, kami lakukan ini karena dengan sukacita kami mau taat akan firman Tuhan. Kami tahu hidup kami diberkati oleh Engkau dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa. Kami percaya Engkau berkati pekerjaan mata pencarian anak-anak-Mu. Kami percaya apa yang kami kerjakan lakukan Engkau buat berhasil semuanya. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri kebaktian ini dengan doa. Saya ajak, kita ketemu lagi hari Selasa, doa bersama.